Surupan. Enggak dong, jangan dong. Enggak, kok bisa ada sebuah kekuatan yang sampai bisa membuat Hati. Nah, kayaknya main hati dalam banget ya. Siapa yang punya ide duluan gitu? Gua. Nato dong muka gua gitu. Lu ya? Meninggalkan curahan hati Inara Rusli yang kembali diterpa perkara jelang putusan cerainya dengan Virgon. Di lain kisah, Lady Nayoan, wanita dengan nasib yang sama, juga tengah berjuang untuk kembali menjalani kehidupannya. Tersakiti dengan luka yang begitu dalam atas pengkhianatan cinta, ia pun sudah memantapkan hati berpisah dengan sang suami Randy Kejarnet. Klarifikasi dan permintaan maaf Randy pun tampaknya tak mengubah keputusan Lady untuk melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Bekasi yang sidang perceraian keduanya pun rencananya akan digelar pada 18 Juli 2023 mendatang. Lantas, apa yang membuat Lady Nayoan akhirnya memantapkan hati untuk tidak mempertahankan rumah tangganya dengan Randy Kejarnet meski sebelumnya telah mengutarakan penyesalan dan permintaan maafnya? Oke, sudah sepakat sama-sama, akhirnya memutuskan untuk bercerai. Baik-baik. Sisi cowok berarti gitu ya bikinnya, enggak nih masih bisa gitu ya. Berarti pede juga gitu. Ini kalau yang aku kan ibaratnya 1 hari gitu ya. Itu dok, itu kan benar 1 hari ditagih. Mikirnya tapi lama itu pastikan. Mikir pastinya, iya tapi kan sebenarnya kejadian yang terakhir, shock terakhirnya itu ya, kalau mau bahas lagi ya gitu. Tapi sebenarnya aku sendiri juga masih memproses itu, jadi kalau ada ya bimbang, bingung gitu loh. Jadi Bu Lady udah kemarin register gugatan kemarin di PN Bekasi gitu kan. Di situ kayaknya tanggal 10 Juli ya masuk ke sana. Udah diinformasikan di dalam e-court itu 18 Juli. 18 Juli hari Selasa jam 9 pagi gitu. Pastinya namanya lazim dan wajar ya kalau Pak Randy berusaha mempertahankan, itu sah-sah aja dan harus kita hargai, kita support Pak Randy gitu ya gitu. Jadi mungkin ada pertimbangan khusus dari Pak Randy, tapi kalau dari Bu Lady pastinya ya memang kemarin sudah bulat untuk mendaftarkan gitu. Mungkin kalau mantap berpisahnya karena udah sampai yang di-spill itu kan, udah kita sama-sama udah tahu sampai 3 kali. Mungkin dari situ kan, mungkin kalau kebanyakan perempuan kan udah dari yang pertama bisa mengajukan ya, tapi ini kan udah cukup sabar ya gitu ya, jadi mungkin ini udah klimaks kali ya. Semuanya masih proses sih Mbak gitu ya, masih baru berapa hari juga kan gitu, jadi belum bisa, sejujurnya aku secara mental belum bisa kasih statement apa-apa, tapi doain aja supaya prosesnya bisa berjalan dengan baik. Aku masih masih memproses semuanya gitu. Secara belak-belakan, Lady Nayoan mengungkap bahwa dirinya sempat merasa khawatir dan ragu bahwa permasalahan di antara dirinya dan sang suami akan bergulir bak drama yang berkepanjangan. Namun karena pertimbangan demi kebaikan anak-anak mereka, Lady dan Randy pun akhirnya sepakat untuk berpisah secara baik-baik. Mereka juga sudah saling membuat perjanjian terkait hak asuh serta bagaimana baiknya mengurus anak-anak meski sudah tidak lagi bersama. Karena sejatinya bagi Lady dan Randy, ini adalah permasalahan di antara keduanya, sehingga tak ingin buah hatinya justru menjadi korban. Banyak ketakutan gitu, aduh nih, kalau misalnya jadi drama yang panjang gitu kan, itu kan pasti akan memikir pertimbangan kesehatan mental anak kan. Jadinya itu yang sebenarnya jadi pikiran, ketakutan aku lah. Tapi kan karena udah bicara sama-sama, udah bicara kesepakatan itu untuk kayak hak asuh anak gitu-gitu, jadinya udah lebih tenang. Karena yang aku concernnya itu gitu. Untungnya dia orang yang aku hargai gitu ya, aku respect itu, dia orang yang juga sama punya ibaratnya ya urusan urusan anak gitu. Sama suami anak ya? Iya.
tentang perceraiannya tersebut, lalu tentang pengasuhan anak. Sidang pertama hari Selasa tanggal 18 Juli 2023. Hari Selasa tanggal 18 Juli 2023. Kalau ingin bersama ya mungkin untuk anak-anak kali ya, dari pihak anak-anak mereka memperhitungkan dampak ke anak, psikologis perlindungan anaknya gimana. Ketemu anak-anak itu pasti wajar ya, namanya juga bapaknya anak-anak, jadi nggak ada masalah seharusnya. Pastinya itu kan bapaknya anak-anak, yang punya permasalahan ini kan lebih kepada orang tuanya, maksudnya Bu Ledi dan Pak Rendy. Kalau anak-anak jangan sampai jadi korban gitu, makanya harus dijaga dampak-dampak dari anak-anak itu. Jadi mungkin ya itu salah satunya Pak Rendy dan Bu Ledi ada kesepakatan ya, itu untuk saling mengkotak-kotakan. Sudah semua bukti-bukti udah kita verifikasi, validasi, sudah kita input dalam gugatan juga, tapi memang ada hal-hal yang sensitif kita nggak masukkan, karena itu kan paper itu, putusan itu kan bisa dibaca di kemudian hari. Jadi kita pertimbangkan untuk Pak Rendy jangan sampai terlalu ini banget lah. Ya balik lagi gitu, aku tuh belum bisa bilang apa-apa. Cuman ya doain aja supaya bisa selesai, bisa maksudnya prosesnya dengan baik-baik gitu. Belum tahu Mbak, belum tahu masih. Iya, aku masih untuk diriku sendiri dulu. Untuk soal anak ya baik kok. Untuk soal anak baik. Ya kalau dia tanya anaknya apa sih, aku akan jawab gitu. Mau ketemu anaknya gitu masih kok. Pada umumnya perempuan-perempuan di posisi seperti ini tentunya akan sangat mengalami stres yang besar, bisa juga trauma, pastinya juga ada depresi gitu ya. Dan ya sebaiknya memang masih memiliki akal sehat gitu ya. Jadi walaupun under depression tapi masih bisa berpikir saya harus mengambil keputusan apa. Keadaan yang saya bicarakan ini emang gak berlaku untuk semua perempuan ya yang dalam kondisi seperti ini. Jadi ada fase-fase yang mereka tuh jatuh, jadi di tingkat yang paling bawah gitu ya. Tapi selama ada bantuan ya, selama selalu ada bantuan, saya sih berharap mereka survive lah ya. Pemirsa Silet RCTI, langkah Lady Nayoan melayangkan gugatan cerai kepada Rendy ke Jarnet seolah menjadi ketegasan dirinya lantaran hatinya sangat hancur. Sebagai wanita, Lady memiliki prinsip teguh bahwa dirinya lebih baik sendiri daripada harus berpura-pura harmonis. Kini ia pun mulai menata hati dan diri untuk menjalani kehidupan demi anak-anak tercinta. Lady secara belak-belakan bahwa saat ini dirinya masih ingin fokus untuk bekerja dan masih belum terpikirkan urusan asmara. Namun dia tidak menampik bahwa ada sejumlah pria yang sudah mulai mendekati dan menunjukkan ketertarikan mereka terhadap dirinya. Jadi Bun, gimana rasanya single lagi? Rasanya boleh jujur ya. Apa? Ya menikmati kebebasan. Menikmati kebebasan. Mungkin biasanya kalau mau pergi kan harus izin dulu, boleh nggak ya, boleh nggak gitu. Oh gitu ya? Iya dong. Kalau sekarang bebas. Kalau sekarang ya punya keputusan sendiri untuk pergi. Rezeki. Ada aja gitu. Alhamdulillah puji Tuhan gitu dong. Yang deketin? Nggak ada ya, menutup diri dulu dong. Menyelesaikan dulu. Nggak ada ratusan gitu ngajak taruhan juga? Iya ada sih dong. Ada ya? Iya sama saya aja gitu, iya ada yang DM ada. DM, ngajak kenalan ya? Udah sama saya aja, saya siap gitu. Wah. Walaupun nggak tahu lihat itu siapa, nggak tahu. Mau pilihnya ke depan, mau pilih yang kayak gimana? Belum pikiran dong. Belum kepikiran. Masih menikmati itu tadi. Masih menikmati. Bersyukur ya, harus bersyukur ya dalam segala sesuatu kan kita harus bersyukur. Apalagi di support, didoain sama banyak orang. Di situasi yang juga nggak mudah buat aku ya pasti bersyukur. Ya sebenarnya kalau mengupgrade diri sih aku selalu kayak gitu ya, maksudnya sebagai manusia kita emang harus adaptasi untuk lebih baik gitu. Apalagi misalnya
punya masalah, pasti orang akan juga belajar kan dari masalahnya, dari problemnya, pasti kan harus kayak gitu. Kondisi Bu Ledinya sih sekarang fokus kerja, fokus ke anak-anak ya posisinya. Yang setahu saya kalau ada info. Kalau mungkin ada kemungkinan terjadi, kita nggak ada yang tahu menit ke depan. Kita nggak boleh mendahului Tuhan ya namanya. Tapi kan ini klien Bu Ledi sama Pak Randy gitu ya. Ya kemungkinan ada, ya saya belum tahu. Tapi ya tidak menutup kan namanya ada namanya rujuk atau gimana. Tapi yang jelas udah statementnya adalah untuk melakukan gugatan cerai. Ibarat pepatah mengatakan nasi sudah menjadi bubur. Mungkin Randy ke Jarnet sudah meminta maaf, namun nyatanya hal tersebut tidak serta-merta menghapus rasa sakit yang dirasakan oleh Lady Nayuan. Dan demi memperbaiki kesalahannya, Randy bahkan mengaku bahwa dirinya berencana menghapus tato di tubuhnya yang ia buat untuk sang wanita idaman lain. Karena bagi Randy, tato tersebut menjadi salah satu hal yang sangat menyakiti hati Lady. Bahkan buah hatinya pun ikut mempertanyakan siapa sosok yang terpampang di tubuh sang ayah tersebut. Lantas dengan segala daya dan upaya yang dilakukan oleh Randy ke Jarnet, akankah masih ada peluang untuk dirinya dan Lady Nayuan membatalkan perceraian mereka? Badan lu itu nggak mungkin lu... Iya, tahu. Iya. Ini permanen. Nah, Anak gua someday akan lihat. nah, Someday anak gua akan tahu. nah. Iya, mungkin gua nggak tahu ya di waktu itu ya mungkin kayak Kesurupan. enggak dong, jangan dong. Enggak, kok bisa ada sebuah kekuatan yang sampai bisa membuat Hati. lu Nah, kayaknya main hati dalam banget ya. Hmm. Siapa yang punya ide duluan gitu? Gua. Nato dong muka gua gitu. Gua. Lu ya? Gua. Dari sana nggak ada permintaan? Nggak ada gua. Ini siapa? Oh. Papa ada apa sama ini? Papa gimana? Tapi kan bisa lu jawab. Ini kan Gua nggak bisa jawab. cuman sebuah gambar. Gua nggak bisa jawab. karena kan di platform digital itu kan ada informasinya, tulisannya, apanya, semuanya. Dan itu kan nggak cuma satu, banyak. Yang ada di punggung. Iya, atau mungkin lebih ke dihapus atau supaya diperbaiki lah, supaya nggak ada lagi lah. Gue juga nggak mau itu, gue nggak mau juga. Ini kan luka buat Lady ya, ini luka banget buat Lady. Maksudnya, gue tahu ini nggak akan sembuh juga, lukanya itu juga terlalu mendalam. Semua orang udah terlanjur tahu, semua udah lah. Tapi seenggaknya gue do something buat ini. Coba gue gimana caranya gitu. Kayak kita ngobatin luka, kita kan juga nggak tahu nih obat ampuh apa enggak ya. Kita cuma yakin ini obat ampuh, semoga sembuh, semoga bisa lama lagi. Itu aja. Terus sama ya udah, gue cuma bisa bilang ya gue nyerahin diri gue ke Lady. Yang sampai gue posting tadi pagi ya itu ya, itu gue cuma mikir kalau gue harus gimana. Gue cuma bisa minta maaf, maksudnya gue juga udah terlalu jauh saat itu. Gue ibaratnya kayak gue tuh udah terlalu jauh nyakitinnya Lady, terlalu jauh nyakitin anak-anak gue. Ya, kalau misalnya hal yang bisa gue lakuin deh buat dia. Gue harus ngapain, gue ngapain. Diri gue serahin ke Lady. Jadi gue Randy ya serahin diri gue ke Lady. Ya lu mau gimana gue lakuin, yang penting kalau itu bisa jadi tebusan. Harapan ke depannya, saya akan berusaha menjadi yang terbaik lagi untuk keluarga saya, terutama anak-anak saya. Ya tetap fokus saya sekarang tentang keluarga saya harus memperbaikinya atas semuanya yang ada. Saya akan
fokus tetap sama internal keluarga saya akan menyelesaikan masalah internal keluarga saya sebaik-baiknya dan saya mohon doanya. Doa yang terbaik supaya saya bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik, dengan keluarga saya, dengan keluarga besar saya, dengan baik. Karena ini menyangkut istri dan anak-anak saya. Tanggapan gimana gitu. Apa yang diomongin kan apa yang udah aku spill juga. Jadi maksudnya mau ditanggapinnya apa? Kalau dibilang banjir banget juga, tapi ya ada, puji Tuhan ada ya. Support aja gitu kan, namanya orang salah gitu ya, ada kesalahan ya pasti kan dia menunjukkan lazim dan wajarnya untuk memperbaiki gitu kan. Jadi kita wait and see kan gitu, tapi tidak merubah kemungkinan untuk Bu Lady tetap mengajukan gugatan kan gitu. Meninggalkan curahan hati Inara Rusli yang kembali diterpa perkara jelang putusan cerainya dengan Virgon, hingga alasan Lady Nayoan yang sudah membulatkan tekad untuk berpisah dengan Randy Kejarnet. Selanjutnya, simak kehidupan deretan artis-artis cantik yang memiliki anak satu, tetapi mereka masih betah menjanda. Siapa sajakah mereka? Dan apa alasannya betah menjadi single mom?